Bayangkan menunggu seseorang yang telah berjanji kepadamu, tetapi ia tak kunjung datang. Bertahun-tahun berlalu, dan harapan yang dulu membara perlahan redup, hingga akhirnya hilang bersama waktu. Bagaimana rasanya? Inilah kisah tentang sebuah janji yang terlambat, sebuah penantian yang tak berujung, dan sebuah cinta yang tak tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat semua. Sebelum kita mulai cerita yang penuh haru ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bantu juga share video ini agar semakin banyak yang bisa merasakan kisah penuh makna ini. Mentari senja mulai merunduk perlahan, menyisakan semburat jingga di kaki langit. Cahaya keemasan itu terpantul di permukaan danau yang tenang, menciptakan kilauan lembut seperti permata yang berserakan di air. Angin sore berembus pelan, membelai permukaan danau yang beriak kecil, membawa serta desiran lembut pepohonan yang berdiri kokoh di tepiannya. Aroma tanah yang lembab bercampur dengan wangi dedaunan basah setelah hujan siang tadi, menciptakan suasana yang menenangkan. Namun, di antara semua keindahan itu, seorang lelaki tua duduk sendiri di bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Wajahnya menunduk, tatapan matanya kosong menatap riak-riak kecil di permukaan air. Keriput di wajahnya begitu jelas, mencerminkan usia yang telah menua dan hati yang dihantui oleh penyesalan. Dari kejauhan, orang-orang yang melewati jalan setapak dekat danau hanya bisa melirik sekilas ke arahnya. Sebagian dari mereka sudah terbiasa melihat sosok itu duduk di sana, tak bergerak, seakan menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Lelaki itu bernama Rahman. Usianya telah melewati 7 dekade, namun tubuhnya masih tegap meski langkahnya tak lagi sekuat dulu. Setiap senja, sejak bertahun-tahun yang lalu, ia datang ke tempat ini, danau kecil yang terletak di ujung desa, jauh dari kebisingan manusia. Ia tidak sekadar duduk menikmati keindahan alam, melainkan menunggu sesuatu. Atau mungkin seseorang. Orang-orang desa sudah lama menyadari kebiasaannya, tapi tak seorang pun tahu pasti apa yang sebenarnya ia tunggu. Barangkali ia menunggu masa lalunya, kata seorang pedagang di pasar beberapa waktu lalu, dengan nada setengah bercanda. Beberapa anak kecil yang bermain di sekitar danau sering bertanya kepada orang tua mereka, siapa lelaki tua itu? Kenapa dia selalu duduk di sana? Namun, tak banyak yang bisa menjawab dengan pasti. Rahman sendiri jarang berbicara. Ia hanya duduk, diam, menatap air, dan sesekali menarik napas panjang, seakan menghirup kembali kenangan yang tertinggal di tempat itu. Suara langkah kecil terdengar mendekat. Seorang bocah lelaki berusia sekitar 7 tahun berdiri di dekat bangku kayu itu, menatap Rahman dengan mata polosnya. Pak Rahman, panggilnya pelan. Rahman menoleh perlahan, menatap bocah itu dengan senyum tipis. Kenapa kakek selalu duduk di sini? Tanya anak itu dengan lugu. Rahman menghela napas panjang sebelum menjawab. Suaranya serak seperti embusan angin yang lelah berkelana. Aku sedang menunggu seseorang. Nak, jawabnya singkat. Anak kecil itu mengerutkan dahi. Siapa? Tanyanya lagi. Rahman menatap ke danau, seakan jawabannya ada di sana. Seseorang yang pernah aku janjikan akan kutemui di tempat ini. Bocah itu mengangguk-angguk meski mungkin tak sepenuhnya mengerti. Kalau begitu, aku harap orang itu segera datang. Ya, kek, katanya polos, sebelum berlari kembali ke teman-temannya yang sedang bermain di dekat pohon besar. Rahman tersenyum tipis, tapi matanya menyimpan kesedihan yang tak terkatakan. Angin sore semakin dingin, menyelinap di antara celah pakaiannya yang sudah mulai lusuh. Rahman mengeratkan jaket tuanya, berusaha menghangatkan tubuh yang mulai renta. Di pikirannya, ingatan tentang masa lalu kembali berputar seperti film lama yang tak pernah usang. Ingatan tentang dirinya yang masih muda, penuh semangat, dan duduk di tempat yang sama, tetapi tidak sendiri. Dulu, ada seseorang di sampingnya, seorang
Perempuan yang selalu tersenyum lembut, dengan mata berbinar penuh harapan. Siti. Gumamnya pelan, seakan menyebut nama itu bisa membawanya kembali ke masa-masa indah yang telah lama berlalu. Mereka berdua pernah duduk di bangku ini bertahun-tahun. Lalu, saling menggenggam tangan, berbicara tentang masa depan, dan berjanji untuk selalu bersama. Namun, kehidupan tak selalu berjalan sesuai keinginan. Janji itu, yang dulu diucapkan dengan keyakinan penuh, kini terasa begitu jauh dan kosong. Dulu, di bawah langit yang sama, Rahman dan Siti pernah mengukir janji suci. Siti, aku harus pergi ke kota untuk bekerja. Aku ingin membangun kehidupan yang lebih baik untuk kita, ujar Rahman dengan mata penuh keyakinan. Siti menatapnya, matanya berkaca-kaca. Tapi bibirnya tetap tersenyum. Aku mengerti, Rahman. Pergilah, tapi jangan lama-lama. Aku akan menunggumu di sini, katanya, menggenggam tangan Rahman erat. Rahman mengangguk, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia akan kembali secepatnya. Aku janji, Siti. Aku pasti kembali. Hari itu, di tepi danau yang tenang, dua hati saling berpamitan dengan harapan bahwa perpisahan mereka hanya sementara. Namun, harapan itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Rahman memang pergi ke kota, tetapi kehidupannya di sana tidaklah mudah. Ia terjebak dalam kesibukan, bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan cukup uang agar bisa menjemput Siti dan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik semua itu, waktu terus berjalan, tanpa menunggu siapapun. Di masa mudanya, Rahman dan Siti adalah sepasang kekasih yang saling mencintai dengan tulus. Mereka tumbuh bersama di desa kecil ini, berbagi canda, tawa, serta impian-impian yang mereka rajut sejak kecil. Desa tempat mereka tinggal dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang luas, dengan danau kecil di ujungnya yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Setiap sore, setelah lelah membantu orang tua mereka bekerja di ladang, Rahman dan Siti selalu menyempatkan diri untuk duduk di tepi danau. Mereka berbincang tentang banyak hal, dari hal-hal sederhana seperti cuaca hingga rencana masa depan yang mereka impikan. Suatu hari nanti, aku ingin kita punya rumah di dekat danau ini, ujar Siti suatu sore, sambil menggambar rumah kecil di tanah dengan ranting kayu. Rahman tertawa kecil, lalu menggenggam tangan Siti dengan lembut. Aku akan membangunnya untukmu, Siti. Aku janji. Siti tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. Cinta mereka begitu sederhana namun kuat, seperti akar pohon yang tertanam dalam di tanah. Namun, kehidupan tak selalu berjalan sesuai impian yang mereka ukir bersama. Suatu hari, keputusan besar harus diambil. Perekonomian di desa semakin sulit, dan Rahman tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu jika ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Siti. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke kota mencari pekerjaan. Keputusan itu bukan hal yang mudah, baik bagi Rahman maupun Siti. Di satu sisi, Rahman ingin tetap di desa, menemani Siti seperti biasa, menjalani hari-hari bersama tanpa ada perpisahan. Namun di sisi lain, ia juga ingin memberikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka berdua. Siti, aku harus pergi, ucap Rahman lirih di suatu sore yang mendung. Siti menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, namun ia berusaha tersenyum. Kenapa harus sejauh itu, Rahman? Tanyanya dengan suara bergetar. Rahman menggenggam tangan Siti erat, seolah ingin meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku ingin kita punya masa depan yang lebih baik. Aku ingin membangun rumah untuk kita, seperti yang kau impikan. Tapi untuk itu, aku harus pergi dulu, bekerja di kota. Siti menarik napas dalam, menatap mata Rahman yang penuh keyakinan. Ia ingin menahannya, tapi ia tahu bahwa impian mereka tak akan terwujud jika Rahman tetap tinggal di desa. Dengan suara pelan, Siti berkata,
Kalau begitu, pergilah, Rahman. Tapi jangan lama-lama. Aku akan menunggumu di sini. Hari itu, di tepi danau yang tenang, sebuah janji terucap. Janji yang penuh harapan. Namun juga penuh ketidakpastian. Rahman berjanji bahwa ia akan kembali, menjemput Siti, dan membawa serta impian-impian yang mereka bangun bersama. Siti mengangguk, mencoba menyimpan rasa khawatirnya jauh di dalam hati. Aku percaya padamu, Rahman. Ucapnya dengan senyum tipis. Mereka berdiri di sana cukup lama, menikmati hembusan angin yang menyapu wajah mereka, seolah ingin mengabadikan momen itu di dalam hati masing-masing. Akhirnya, waktu perpisahan pun tiba. Rahman membawa tas kecil berisi pakaian dan bekal yang disiapkan ibunya. Ia berjalan perlahan meninggalkan desa. Sementara Siti berdiri di tepi danau, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Saat Rahman menghilang di ujung jalan, Siti menghela napas panjang, lalu berbisik, "Aku akan menunggumu, Rahman, berapa lama pun itu." Ia tak tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi beban yang harus ia pikul sepanjang hidupnya. Di kota, Rahman bekerja keras. Hari-harinya dipenuhi oleh keringat dan kelelahan. Namun, di hatinya hanya ada satu tujuan, mengumpulkan cukup uang agar bisa kembali ke desa dan menjemput Siti. Awalnya, ia sering menulis surat untuk Siti, menceritakan tentang kehidupannya di kota, tentang pekerjaannya, tentang rindu yang selalu menyelimutinya setiap malam. Namun, entah bagaimana, surat-surat itu tak pernah sampai. Mungkin alamatnya salah, atau mungkin ada yang menghalangi surat-surat itu sampai ke tangan Siti. Rahman tak tahu. Ia hanya bisa berharap bahwa Siti masih menunggunya, bahwa ia masih bisa menepati janjinya. Namun, waktu terus berjalan. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Rahman semakin sibuk, semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Setiap kali ia berniat pulang, selalu saja ada alasan untuk menundanya. Sebentar lagi, katanya pada dirinya sendiri. Aku hanya butuh sedikit lagi uang, agar aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Siti. Namun, ia lupa bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Sementara itu, di desa, Siti tetap menunggu. Setiap sore, ia duduk di tepi danau, di bangku kayu yang mulai lapuk, menatap jalan setapak yang dulu dilewati Rahman. Ia berharap melihat sosok yang dirindukannya datang dari kejauhan, membawa senyum dan pelukan hangat. Namun, hari demi hari berlalu tanpa ada tanda-tanda kepulangan Rahman. "Dia pasti kembali. Dia pasti kembali," bisiknya berulang kali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Orang-orang desa mulai membujuknya agar melupakan Rahman. "Siti, sudah bertahun-tahun. Mungkin Rahman tak akan kembali," kata seorang wanita tua suatu hari. Namun Siti hanya tersenyum kecil, lalu menjawab dengan suara lirih, "Dia berjanji, dan aku percaya padanya." Tahun demi tahun berlalu. Rambut Siti mulai beruban, wajahnya mulai menua, tapi hatinya tetap sama. Setiap sore, ia masih duduk di bangku kayu itu, menunggu, berharap, dan terus berdoa agar janji yang diucapkan bertahun-tahun lalu akhirnya ditepati. Namun, tubuhnya yang semakin rapuh tak lagi bisa menanggung beban penantian yang begitu panjang. Waktu tidak pernah menunggu, dan pada akhirnya, tubuh yang lelah akan menyerah pada takdirnya. Suatu pagi yang dingin, warga desa menemukan Siti terbaring di ranjangnya. Dengan mata terpejam, wajahnya tenang seolah ia hanya tertidur setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Namun, nafasnya telah berhenti, dan jiwanya telah kembali kepada Sang Pencipta. Tidak ada jeritan, tidak ada tangisan histeris, hanya keheningan yang menyelimuti rumah sederhana itu. Seorang tetua desa menghela napas panjang, menatap tubuh tak bernyawa Siti dengan mata yang basah. Dia menunggu terlalu lama. Bisiknya lirih, suara yang nyaris tertelan udara pagi. Di tangannya, ada sebuah syal usang yang telah pudar warnanya,
yang selama ini selalu dipakai Siti setiap kali ia duduk di tepi danau, menunggu seseorang yang tak kunjung kembali. Warga desa mengurus pemakamannya dengan tenang, dengan doa-doa yang mengiringi kepergiannya. Tidak ada keluarga dekat, tidak ada sanak saudara, hanya orang-orang desa yang mengenalnya. Sebagai perempuan yang selalu setia menunggu. Di atas makamnya yang masih basah, seseorang meletakkan sepucuk surat yang tak pernah sampai ke tangannya. Surat dari Rahman, yang berisi janji untuk kembali, janji yang terlambat ditepati. Rahman baru menyadari kesalahannya ketika semuanya sudah terlambat. Setelah bertahun-tahun di kota, ketika akhirnya ia merasa cukup mapan untuk menjemput Siti, ia pun kembali ke desa dengan hati penuh harapan. Sepanjang perjalanan, ia membayangkan bagaimana Siti akan menyambutnya. Mungkin dengan tangisan, mungkin dengan amarah, atau mungkin dengan senyum yang selalu ia rindukan. Ia membawa banyak oleh-oleh, kain terbaik dari kota, dan sebuah cincin emas yang telah lama ia simpan untuk melamar Siti secara resmi. Namun, begitu ia menginjakkan kaki di desa, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suasana terasa lebih sepi, lebih sunyi dari yang ia ingat. Orang-orang yang melihatnya hanya menatapnya dengan mata penuh iba, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun ragu untuk mengatakannya. Rahman berjalan dengan langkah yang semakin berat. Menuju rumah Siti, hatinya mulai dihantui kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Saat ia tiba di depan rumah itu, ia mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar. "Siti, ini aku." Rahman panggilnya dengan suara lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir pelan, mengirimkan hawa dingin yang menusuk ke dalam dadanya. Akhirnya, seorang tetua desa keluar dari rumah sebelah dan menatap Rahman dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Rahman, kau sudah kembali," ucapnya pelan. Rahman mengangguk, berusaha tersenyum meski dadanya semakin sesak. "Di mana Siti?" tanyanya. Suaranya penuh harapan dan kegugupan. Lelaki tua itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Ikut aku," katanya, lalu berjalan perlahan menuju jalan setapak yang menuju ke belakang desa. Rahman mengikutinya dengan langkah ragu. Kakinya terasa semakin berat seiring mereka berjalan semakin jauh. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon rindang. Di sana, berdiri sebuah batu nisan sederhana dengan nama yang begitu dikenal Rahman, nama yang selama ini menjadi alasan ia bekerja keras, alasan ia bertahan, alasan ia ingin pulang. Rahman terpaku, tubuhnya mendadak lemas. "Tidak, tidak mungkin," bisiknya, lututnya melemas hingga ia jatuh berlutut di depan makam itu. Dadanya bergetar, nafasnya tercekat, dan matanya mulai basah oleh air mata yang tak bisa dibendung lagi. "Siti, aku pulang. Aku pulang. Kenapa kau tidak menungguku?" Suara Rahman pecah dalam tangisan yang begitu dalam, seolah semua beban yang selama ini ia pikul akhirnya pecah berhamburan. Menjadi kepedihan yang tak bisa lagi ia tahan. Orang-orang desa hanya bisa menatapnya dengan sedih. Mereka tahu ini akan terjadi. Mereka tahu bahwa penyesalan Rahman akan datang terlambat, bahwa janji yang ia buat bertahun-tahun lalu kini telah berubah menjadi luka yang tak mungkin terobati. Seorang wanita tua mendekati Rahman dan menyerahkan sebuah benda kecil, syal usang yang selama ini selalu dipakai Siti. Dia selalu membawanya setiap hari. "Rahman." Dia menunggu di tepi danau, dari senja ke senja, berharap kau akan kembali, ucapnya lirih. Rahman menggenggam syal itu erat, membenamkan wajahnya ke dalam kain yang sudah lusuh itu. Aroma samar Siti masih tertinggal di sana, mengingatkannya pada semua yang telah ia sia-siakan. Aku sudah berjanji, gumamnya berulang kali, tangannya menggenggam tanah di atas makam Siti seolah ingin menariknya kembali ke dunia. Namun, waktu tidak bisa diulang, dan kematian tidak bisa ditawar. Siti telah pergi, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang akan menghantui Rahman selama sisa hidupnya.
Sejak hari itu, Rahman tidak pernah meninggalkan desa lagi. Setiap senja, ia akan duduk di tepi danau, di bangku kayu yang dulu menjadi tempat favorit mereka berdua. Ia menatap air yang tenang, membiarkan angin membawa bisikan-bisikan kenangan yang terus menghantuinya. Orang-orang desa sering melihatnya berbicara sendiri, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. "Siti, aku di sini, seperti dulu, seperti yang seharusnya," ucapnya pelan, senyumnya tipis namun matanya penuh kesedihan yang tak akan pernah hilang. Setiap hari, ia membawa bunga dan meletakkannya di atas makam Siti. Berbicara pada nisan itu seolah Siti masih bisa mendengarnya. Namun, semua itu hanya ilusi dari hati yang hancur. Tahun-tahun berlalu, rambut Rahman semakin memutih. Tubuhnya semakin lemah, namun ia tetap kembali ke tepi danau, tetap menunggu, meskipun ia tahu bahwa tak ada yang akan datang. Hingga suatu hari, di bangku kayu yang sama, Rahman ditemukan duduk dengan mata terpejam, tubuhnya diam tak bergerak, dengan seuntai senyum kecil di wajahnya. Angin senja bertiup pelan, membawa ketenangan seolah membisikkan sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah pergi. Mungkin, akhirnya, janji yang terlambat itu telah ditepati, di suatu tempat yang jauh lebih abadi. Hari itu, langit senja terlihat lebih indah dari biasanya, seolah menyambut sesuatu yang telah lama ditunggu. Rahman duduk di bangku kayu yang sama, tempat ia biasa menunggu, bersama kenangan yang tak pernah pudar. Angin berhembus pelan, membawa suara gemerisik daun yang jatuh dari pepohonan di sekitar danau. Wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya, seakan tak lagi terbebani oleh penyesalan yang selama ini menghantuinya. Ia menatap lurus ke permukaan air yang tenang, di mana bayangan dirinya terlihat samar, bergabung dengan siluet jingga senja yang merekah di ufuk barat. Rahman menggenggam syal usang milik Siti yang selalu ia bawa kemanapun, meremasnya lembut, seolah masih bisa merasakan kehangatan perempuan yang telah lama pergi. "Siti, aku sudah di sini," bisiknya pelan, suaranya hampir tak terdengar oleh siapapun kecuali angin yang berhembus lembut di sekitarnya. Tatapannya semakin sayu, tubuhnya semakin lemah. Tetapi ada kedamaian yang perlahan mulai menyelimuti hatinya. Setelah sekian lama menunggu, mungkin akhirnya waktunya telah tiba. Ketika fajar menyingsing, warga desa menemukan Rahman masih duduk di bangku kayu itu, namun tubuhnya telah membeku oleh dinginnya malam. Matanya tertutup rapat, seolah tertidur dengan damai, sementara tangannya masih erat menggenggam syal usang yang telah lusuh oleh waktu. Ekspresinya begitu tenang, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah bertahun-tahun tersesat. Orang-orang yang menemukannya hanya bisa terdiam, menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang menangis histeris, tidak ada yang menjerit pilu. Hanya ada keheningan yang menyelimuti mereka, seolah semua telah mengerti bahwa ini adalah akhir yang seharusnya. Seorang lelaki tua yang dulu pernah memberitahu Rahman tentang kepergian Siti menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Akhirnya, dia menyusul Siti. Dengan penuh penghormatan, warga desa mengangkat tubuh Rahman yang telah kaku, membawanya menuju pemakaman yang sama tempat Siti beristirahat. Matahari pagi mulai naik di langit. Sinarnya menyinari jalan yang mereka lalui, seolah ingin mengantar Rahman ke tempat di mana ia seharusnya berada sejak dulu, di sisi Siti. Pemakaman Rahman berlangsung dengan sederhana, tanpa kemewahan, tanpa keramaian, hanya dikelilingi oleh orang-orang yang mengenalnya sebagai pria yang menunggu terlalu lama. Nisan kayu sederhana ditanam di samping makam Siti. Berdampingan, seolah mereka akhirnya bisa bersatu kembali meski harus menunggu dalam perpisahan yang begitu panjang. Seorang perempuan tua, yang dulu sering melihat Siti duduk menunggu di tepi danau, meletakkan bunga di atas makam Rahman, lalu tersenyum tipis. "Sekarang, kau tidak perlu menunggu lagi, nak," katanya dengan suara bergetar. Orang-orang yang hadir di pemakaman itu tidak berkata banyak. Mereka hanya menatap
Dua nisan yang berdampingan itu dengan mata yang penuh makna. Mungkin ini yang seharusnya terjadi sejak dulu. Mungkin inilah cara semesta menebus waktu yang hilang. Dengan menyatukan mereka di dunia yang berbeda, di tempat di mana tidak ada lagi janji yang terlambat atau penantian yang menyakitkan. Sejak saat itu, bangku kayu di tepi danau tidak lagi dihuni oleh siapapun. Tidak ada lagi sosok yang duduk di sana setiap sore, menatap jalan setapak dengan harapan yang perlahan memudar. Namun, setiap kali senja tiba, warga desa yang berjalan melewati danau sering merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada dua sosok yang duduk berdampingan. Di bangku itu, saling berbincang dengan suara yang hanya bisa didengar oleh angin yang berhembus lembut. Mungkin mereka akhirnya bertemu di dunia lain, kata seorang pemuda. Suatu hari, saat melihat bunga segar yang entah dari mana selalu muncul di bangku itu. Setiap pagi, entah siapa yang meletakkannya, entah bagaimana bunga itu bisa selalu ada di sana. Namun, bagi orang-orang yang mengenal kisah Rahman dan Siti, mereka tahu bahwa cinta yang sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah ke tempat yang lebih abadi, tempat di mana waktu tidak lagi menjadi batasan, dan janji yang terlambat akhirnya bisa ditepati tanpa penyesalan. Legenda tentang Rahman dan Siti tetap hidup di desa itu, menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap anak kecil yang bertanya tentang bangku tua di tepi danau akan mendengar cerita tentang dua insan yang mencintai dengan begitu tulus, tetapi dikalahkan oleh waktu yang kejam. Orang-orang yang melewati pemakaman desa akan berhenti sejenak di depan dua nisan yang berdampingan itu, menatap nama-nama yang terukir di atasnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sebagian dari mereka akan berdoa, sebagian lagi hanya diam, membiarkan angin membawa kenangan yang tersisa ke tempat di mana mereka seharusnya berada. Danau itu tetap tenang, pepohonan tetap bergoyang lembut oleh angin, dan bangku kayu itu tetap berdiri di sana, menjadi saksi bisu dari cinta yang tidak pernah mati. Karena meskipun janji itu terlambat, cinta mereka akhirnya menemukan jalannya sendiri untuk bersatu di suatu tempat yang jauh lebih indah dan abadi. Sahabat semua, janji adalah sesuatu yang harus ditepati. Jangan biarkan orang yang mencintai kita menunggu tanpa kepastian, karena waktu tak akan pernah bisa diputar kembali. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.